Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sikul Amal Al-Hawas, MPM 2024 12238, beserta teman saya Asrul Ilham, MPM 2024 12208, dan Nasrullah, MPM 2024 12220. Di sini kami akan menjelaskan tentang penerapan algoritma ekstrim gradient boosting atau bisa dikenal dengan XGBoost dalam prediksi kelulusan mahasiswa berdasarkan data akademik untuk memenuhi tugas UAS yang diberikan oleh dosen penghimpun kami, yaitu Pak Walid. Untuk lebih efisiensinya waktu, langsung saja saya akan memulai untuk menjelaskan. Pertama, kita harus mengetahui latar belakang dari SG Box tersebut. Di sini latar belakang yang kami paparkan ada 4. Yang pertama, karena perkembangan artificial intelligence atau bisa disingkat dengan AI dan machine learning itu semakin pesat. Kedua, data akademik mahasiswa dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan informasi yang digunakan. Ketiga, prediksi kelulusan membantu perguruan tinggi mengidentifikasi mahasiswa yang membutuhkan pendamping. Dan yang terakhir, algoritma SGBoost dipilih karena memiliki akurasi tinggi dan efisien dalam mengelola data. Jadi itu latar belakang kenapa kami ingin menjelaskan algoritma SGBoost tersebut. Kemudian rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalahnya itu ada 3. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan algoritma XGBoost? Yang kedua, bagaimana cara kerja algoritma XGBoost? Dan yang terakhir, bagaimana penerapan XGBoost dalam memprediksi kelulusan mahasiswa? Tujuan penelitian kami ini ada 4. Yang pertama, menjalankan konsep dasar algoritma XGBoost. Yang kedua, memahami mekanisme kerja XGBoost. Yang ketiga, mengetahui penerapan XGBoost dalam prediksi kelulusan mahasiswa. Dan yang terakhir, menganalisis kelebihan XGBoost dalam menghasilkan model prediksi yang akurat. Sebelum kami lanjut, kita harus mengetahui apa itu XGBoost. XGBoost atau bisa dikatakan extreme gradient boosting merupakan algoritma machine learning berbasis Bayesian tree. Menggunakan teknik gradient boosting untuk meningkatkan akurasi prediksi secara bertahap, dikembangkan agar proses pelatihan lebih cepat, efisien, dan mampu menangani data berukuran besar. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Untuk lebih lanjutnya saya akan pasrahkan kepada teman saya yang bernama Moh Azrul Ilham. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan dari teman saya tadi. Langsung saja, saya akan masuk pada slide yang kelima, slide yang selanjutnya. Pada slide ini, dijelaskan bagaimana tahapan kerja algoritma XGBoost. Proses ini dimulai dari database atau kumpulan data yang akan digunakan sebagai data penelitian. Kemudian, XGBoost membangun tree pertama untuk menghasilkan prediksi awal. Setelah itu, sistem menghitung error, yaitu selisih antara hasil prediksi dengan nilai sebenarnya. Berdasarkan error tersebut, XGBoost membangun tree kedua untuk memperbaiki kesalahan pada tree pertama. Proses ini terus berlanjut ke tree ketiga dan seharusnya hingga kesalahan prediksi semakin kecil. Setelah seluruh pohon keputusan dibangun, setelah proses keputusan digabungkan, model menghasilkan prediksi akhir yang memiliki tingkat akurasi lebih tinggi dibandingkan jika dengan menggunakan satu pohon saja. Terus kita lanjut pada slide yang keenam, yaitu keunggulan XGBoost. XGBoost memiliki beberapa keunggulan yang membuatnya menjadi salah satu algoritma machine learning yang paling banyak digunakan. Pertama, memiliki akurasi tinggi karena setiap pohon keputusan terus memperbaiki kesalahan dari pohon yang sebelumnya.
Terus yang kedua, mengurangi risiko overfitting dengan menggunakan teknik regulasi sehingga model tidak hanya menghafal dan data pelatihan, tetapi juga mampu bekerja dengan baik pada data baru. Terus yang ketiga, proses komputasi cepat karena telah dioptimalkan untuk bekerja secara efisien. Terus yang keempat, mendukung parallel processing sehingga proses pelatihan dapat memanfaatkan beberapa inti prosesor secara bersamaan. Kelima, mampu menangani missing value tanpa harus menghapus data terlebih dahulu. Dan yang terakhir, cocok digunakan pada database berukuran besar sehingga banyak dimanfaatkan dalam penelitian maupun dunia industri. Terus lanjut pada slide yang ketujuh, yaitu bidang penerapan SGBOS. SGBOS dapat diterapkan di berbagai bidang karena memiliki kemampuan prediksi yang sangat baik. Contohnya dalam bidang pendidikan. SGBOS digunakan untuk memprediksi kelulusan mahasiswa atau mengidentifikasi mahasiswa yang berisiko mengalami keterlambatan studi. Terus contoh bisa juga digunakan dalam bidang kesehatan. Algoritma ini digunakan untuk memprediksi penyakit berdasarkan data pasien sehingga dapat membantu proses diagnosis. Terus bisa juga digunakan dalam bidang keuangan. SGBOS dimanfaatkan untuk mendeteksi penipuan transaksi atau fraud detection dengan mengenali pola transaksi yang mencurigakan. Selain itu, SGBOS juga digunakan dalam analisis kredit, yaitu untuk menilai kelalaian seseorang dalam memperoleh pinjaman berdasarkan riwayat dan data keuangan. Karena kecepatan, akurasi, dan fleksibilitas, SGBOS menjadi salah satu algoritma yang paling banyak digunakan dalam berbagai aplikasi berbasis kecerdasan buatan. Baik, terus saya lanjut kepada slide yang ke-8, yaitu bagaimana metode SGBOS diterapkan dalam penelitian untuk memprediksi kelulusan mahasiswa. Tujuan utama penelitian ini adalah memprediksi apakah seorang mahasiswa berpotensi lulus tepat waktu atau tidak, sehingga pihak kampus dapat memberikan perhatian lebih kepada mahasiswa yang membutuhkan pendampingan akademik. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa faktor penting, yaitu IPK, jumlah SKS yang telah ditempuh, tingkat kehadiran, dan nilai mata kuliah. Data-data tersebut dipilih karena memiliki pengaruh terhadap keberhasilan studi mahasiswa. Selanjutnya, penelitian dimulai dengan mengumpulkan data akademik mahasiswa. Setelah data terkumpul, data tersebut diolah menggunakan algoritma SGBOS untuk membangun metode prediksi. Hasil dari proses tersebut berupa prediksi kelulusan mahasiswa. Berdasarkan hasil prediksi ini, pihak kampus dapat melakukan pendampingan akademik kepada mahasiswa yang diperkirakan mengalami kesulitan sehingga peluang mereka untuk lulus tepat waktu dapat meningkat. Dengan penerapan SGBOS, proses prediksi menjadi lebih cepat, akurat, dan dapat membantu pengambilan keputusan dan meningkatkan kualitas pendidikan perguruan tinggi. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Materi selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya, Nasrullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk waktunya. Saya akan melanjutkan presentasi atau penjelasan dari teman saya yang sebelumnya. Kesimpulan, SGBOS merupakan algoritma machine learning dengan performa tinggi yang menghasilkan prediksi yang akurat melalui teknik boosting. Cocok digunakan untuk memprediksi kelulusan mahasiswa dan juga membantu perguruan tinggi mengambil keputusan berbasis data. Saran dari materi kali ini menggunakan datasheet yang lebih besar dan beragam, membandingkan SGBOS dengan algoritma lain seperti random forest,
support vector machine atau SVM, atau juga neural network yang mengembangkan model dengan fitur akademik yang lebih lengkap. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.